Salam dan selamat bertemu sekali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita belajar dari satu topik yang berkenaan dengan orang yang layak menerima janji Tuhan. Orang yang layak menerima janji Tuhan. Saya sangat percaya kita semua rindu menerima janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah sesuatu yang kita perlukan, yang dapat menolong dan mencukupkan kita dalam kehidupan kita, yang dapat memberi kita perlengkapan waktu kita hidup di bumi ini, dan yang akan kita raihkan juga waktu kita pulang kepada Tuhan di kerajaan surga. Janji Tuhan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan hati, sesuatu yang menolong kita dan yang memberi kita kepuasan. Oleh itu tidak heran kita semua pasti rindu akan janji Tuhan. Oleh itu pada hari ini kita belajar dari Matius 5 ayat 5, merupakan satu sumber menjelaskan bagaimana seseorang boleh menerima janji Tuhan. Matius 5 ayat 5 menyatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi, Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Memiliki bumi ini adalah menjelaskan tentang janji Tuhan, akan menerima janji Tuhan. Apabila kita mau memiliki bumi, sama artinya mendapat janji Tuhan, mendapat sesuatu daripada Tuhan, kita harus menjadi orang yang lemah lembut. Lemah lembut sama artinya dengan ramah, baik hati, dan suka menolong orang. Ramah, baik hati, dan suka menolong orang itu adalah persamaan ataupun yang sama artinya dengan lemah lembut. Oleh itu Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih, ada contoh-contoh dalam Alkitab yang menjelaskan, yang membuktikan ada pribadi, ada orang-orang yang memang lemah lembut di hadapan Tuhan, dan kita lihat secara manusia juga. Kalau kita melihat Ayub di kitab Ayub ayat 1 sampai ayat 1 pasal 1 ayat 1, Ayub pasal 1 ayat 1, firman Tuhan menyatakan bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi dari kejahatan. Dia tidak mau melakukan kejahatan. Saleh artinya orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, jujur, dan takut akan Allah itu artinya mau mendekat kepada Tuhan Allah dan menjauhi kejahatan. Dari sanalah dia menjadi seorang yang lemah lembut, yang ramah dan baik hati, yang berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa dialah di antara orang yang berkenan kepada Tuhan Allah, karena dia saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Jadi saudara, apabila kita mau memiliki bumi ataupun memiliki janji Tuhan, kita harus menjadi orang yang lemah lembut. Sama halnya juga dengan kehidupan Ayub. Ayub dikatakan berkenan dan orang yang saleh, jujur, dan takut akan Allah karena dia memiliki kelemah lembutan dalam hatinya, dalam dirinya. Karena lemah lembut itu sama artinya dengan ramah, baik hati, dan suka menolong orang, suka melakukan kebaikan pada orang lain. Hanya Tuhanlah yang dapat menjadikan kita seorang yang lemah lembut. Apabila kita sungguh-sungguh percaya, berserah pada Tuhan Yesus Kristus, dan kita taat setia melakukan firman-Nya, pasti Roh Kudusnya ada di dalam hati dan kehidupan kita. Apabila ada firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan ada dalam hati dan kehidupan kita, kita pasti menjadi orang yang lemah lembut. Lemah lembut sama dengan ramah, baik hati, dan suka menolong orang. Dari sanalah Tuhan menilai kita orang yang berkenan di hadapannya, orang yang layak menerima janjinya. Karena memiliki bumi itu adalah arti daripada janji Tuhan. Sumber yang sebenarnya kita mendapat janji Tuhan itu adalah dari Tuhan sendiri, dari pribadi Tuhan sendiri. Oleh itu kita perlu berkenan, kita perlu menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan melihat kita adalah orang yang lemah lembut, yang layak
menerima janjinya. Yang kedua, seorang yang dikatakan dalam firman Tuhan yang terdapat dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Di sana ada seorang lagi yang bernama Cornelius. Cornelius ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tapi dia adalah bangsa lain. Tetapi dia menjadi seorang yang saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah ataupun percaya kepada Tuhan Allah, dan memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan selalu ataupun senantiasa berdoa. Jadi dicatat dalam Alkitab menyatakan bahwa dia adalah seorang yang saleh. Juga saleh artinya percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan tak setia melakukan firman Tuhan. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, artinya mengutamakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan tunduk kepada firman Tuhan. Dan dia juga memberi sedekah. Bukti daripada dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, kata firman Tuhan. Dan dia senantiasa berdoa. Ini adalah ciri-ciri orang yang lemah lembut, yang sudah menjadi pribadi yang lemah lembut, karena ada Tuhan di dalam hatinya, karena ada Tuhan dalam kehidupannya. Cornelius pada awalnya pasti orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi apabila dia hidup di tengah-tengah orang Yahudi, karena orang Yahudi itulah yang memperkenalkan siapa Tuhan, Yesus Kristus, sehingga dia juga mengalami dan mengenal dan juga percaya kepada Tuhan itu. Petrus juga pernah pergi ke rumahnya memberitakan tentang firman Tuhan, sehingga iman dan kasihnya semakin lagi bertambah-tambah. Oleh karena sudah ada iman dalam hatinya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang kekasih, sebenarnya Tuhan mau memberi kita janjinya kepada kita semua. Tidak terkecuali asalkan kita seorang yang lemah lembut. Arti lemah lembut, saya ulangi sekali lagi, dia adalah ramah, baik hati, suka menolong. Dan asalnya juga adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Roh Kudus ada dalam hati kita, dan kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Terang firman Tuhan menerangi hati dan kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang lemah lembut. Marilah kita semua pada hari ini menjadi pribadi yang lemah lembut, ramah, baik hati, suka menolong orang, supaya Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Dan kita akan memiliki bumi, artinya mendapat janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu tersedia untuk semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, dan Roh Kudus ada dalam hati dan kehidupan kita. Kita semua adalah orang yang layak mendapat janji Tuhan itu, asalkan kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Karena kelemah lembutan kita itu asalnya daripada iman kita, kepercayaan kita pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itulah yang dapat menjadikan kita seorang yang lemah lembut, sama dengan ramah dan baik hati. Kita tidak terus pun secara otomatis menjadi orang yang ramah, menjadi orang yang baik hati. Tetapi kelemah lembutan kita dinyatakan, ternyata dan terbukti waktu Tuhan hadir dalam hati dan hidup kita. Karena Tuhanlah sumber kelemah lembutan yang sejati. Kita menjadi ramah, baik hati, suka menolong orang, suka berdoa, dan suka melakukan kebajikan dan amalan yang baik karena ada Tuhan dalam hati kita. Serahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya Dia menjadikan kita pribadi yang lemah lembut, sehingga kita akan memiliki bumi, artinya mendapat janji Tuhan. Ini kesempatan kita semua, ini peluang kita semua, memiliki bumi, mendapat janji Tuhan, asalkan kita berserah menjadi pribadi yang dibentuk dan terus dibentuk oleh Tuhan, menjadi pribadi yang lemah lembut. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita dengan segala kerendahan hati berserah terus kepada Tuhan, yang mampu, yang boleh menjadikan kita seorang yang lemah lembut. Berkenan kepada Tuhan, dan janji Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan